Hai badminton lover, hari ini saya akan membahas tentang video dokumenter yang dibuat oleh Dave Kaufman tentang badminton di habitatnya atau mungkin di Afrika sana ya. Nah, jadi dari sekian lama saya melihara badminton, akhirnya ada orang yang membuat video kondisi habitat di sana satu seperti gimana gitu, orang lebih ya sebagian pengatas sebagian besarnya lah ya. Nah itu ada beberapa hal yang mungkin sebelum jadi perdebatan bisa terjawab di sana. Misalkan apakah bal piton itu memanjat pohon atau tidak gitu ya. Nah ternyata si bal piton ini walaupun dia terestrial, ada kondisi di mana mereka akan naik ke pohon untuk tinggal sementara waktu, yaitu misalnya saat musim penghujan di mana tanah menjadi lebih basah atau mungkin kondisi tanah itu lebih banyak air mengendang gitu ya. Jadi mau nggak mau si bal piton ini bakal naik ke atas pohon. Nah di atas pohon sendiri ada kemungkinan dia makan hewan yang ada di atas sana, bisa seperti tupai atau burung ya. Jadi dari makanan sendiri yang dibahas itu menu diet utama atau mangsa utama bal piton itu merupakan roden atau hewan pengerat. Nah, sebenarnya mau dikasih berarti kan maksudnya bukan hal yang salah kalau misalnya dikasihkan hewan lain, misalkan dikasih mau mencit, mau red, ASF atau mungkin hewan pengerat lainnya ya. Cuman sebagai hewan yang dipelihara oleh manusia dalam lingkungan yang lebih terkontrol, saya sendiri lebih merekomendasi untuk memberikan mangsa yang nutrisinya sesuai untuk si bal piton itu sendiri. Jadi nggak cuma asal ngasih makan, tapi juga harus diperhatikan apa efeknya ke si bal piton tersebut gitu. Lalu ada hal yang unik di mana bal piton yang beliau dapatkan di alam itu, entah kenapa kok posturnya lebih kecil dibandingkan yang saya pelihara gitu. Mungkin karena di alam mereka lebih jarang dapat makan kali ya. Itu aja, itu yang membuat saya aneh awalnya gitu. Cuman setelah saya pikir mungkin karena di alam mereka lebih survival lebih tinggi, otomatis kemungkinan buat mendapatkan mangsa itu lebih jarang lah. Sedangkan kalau melihara kan 1 minggu bisa makan gitu kan ya. Tentu kalau kita lagi malas atau yang ukuran tikusnya nggak ada ya, puasa 1-2 minggu lah ya, itu bisa dibilang nggak seberapa dibandingkan waktu mereka di alam gitu. Karena seperti yang saya pernah bahas sebelumnya atau itu juga dibahas juga, gimana bal piton itu saat masuk ke liang pengerat akan dimakan semua pengeratnya dan si bal piton akan tinggal di liang tersebut. Lalu suhu udara sendiri, nah suhu di udara di habitatnya itu ternyata tembus 35 derajat ke atas gitu. Sedangkan suhu dalam liang ditinggali bal piton itu suhunya kurang lebih sekitar 31 sampai 32 derajat. Nah, bisa dibilang itu suhu setting inkubator yang selama ini kita gunakan gitu. Mungkin kalau ada beberapa termostat yang lebih yang bisa disetting 31,5, tapi untuk termostat yang nggak bisa setting 0,5 nya biasa rata-rata main di range 31 atau 32, kadang ada yang 30 gitu saat proses inkubasi. Jadi itu masih range suhu yang seperti di habitat aslinya. Lalu seandainya pun di alam itu bal piton saat musim hujan, otomatis kan ya seperti yang saya bahas tadi, mereka akan naik ke atas pohon kan. Nah, itu suhunya kemungkinan akan jauh lebih rendah dibandingkan waktu musim kemarau seperti yang di video tersebut tayangkan. Nah otomatis namanya iklim tropis biasanya itu suhu mungkin bisa kena kali ya, kira-kira 27 derajat itu masih masuknya oke lah. Cuman nggak tahu kalau misalkan hujan badai di sana suhunya kena berapa gitu ya. Jadi bisa dibilang selama metabolismenya aman ya, musuh
mau suhu 26 atau 28 nggak tahu ada masalah. Cuman yang pasti pengalaman saya itu suhu suhu malam nyentuh di bawah 25 itu mulai ada sedikit melambat metabolismenya. Jadi yang biasanya 2 atau 3 hari setelah makan dia sudah ada yang dibuang, ini bisa sedikit lebih lama gitu. Dan tentunya ya tiap kota di Indonesia suhunya kan nggak sama gitu, dimana suhu di pesisir pantai itu bisa lebih tinggi, atau mungkin di daerah Kalimantan lebih tinggi suhunya dibandingkan yang di kaki gunung seperti di Purwokerto kota saya gitu ya. Nah terus apa lagi ya? Jadi oh iya, untuk mutasi. Nah mutasi yang unik adalah jadi ada wawancara dengan salah satu captive breeder di sana, yang di Afrika sana. Dia mengatakan kalau mungkin dia satu-satunya orang Afrika yang breed Barbiton secara penangkaran gitu. Sedangkan orang lainnya lebih cenderung mengambil betina dari alam yang sudah dry-feed atau ada telurnya, atau mengambil telurnya lalu diinkubasi sendiri lalu ditetaskan gitu. Nah, kata breeder tersebut, di antara semua mutasi yang banyak, maksudnya yang ada yang dimiliki Barbiton, itu Pied dan albino itu yang paling sering ditemukan di alam dibandingkan mutasi lainnya. Ya mungkin karena mutasi lainnya juga agak mirip normal kali ya, jadi agak kurang kurang terlihat. Dan Pied dan albino itu emang paling mencolok gitu di antara mutasi lainnya. Cuman waktu saya nonton itu ada sempat mendapatkan si Dave Kaufman mendapatkan mutasi yang, atau bukan mutasi, maksudnya Barbiton yang bukan normal gitu, dari motifnya atau mungkin dari spot di bagian tertentunya. Itu bisa dibilang mungkin ada beberapa morph yang kita sendiri masih belum tahu apa itu, yang entah belum dikeluarkan oleh breeder besar, atau mungkin ya belum tereksplor lebih jauh gitu. Jadi buat saya ini suatu video atau informasi yang saya nantikan, karena waktu saya pertama kali melihara Barbiton itu mencari video dokumenter seperti itu susah sekali. Sekalinya dapat ya video kamera amatir yang menangkap Barbiton di alam gitu. Ada yang misalkan karena lubang tahu dalam kakinya masuk, lalu Barbiton ngeliat kakinya, akhirnya kaki tarik baru diambil setelah begitu si kaki itu. Nah, terus oh iya, karakter Barbiton yang didapatkan itu entah kenapa jinak-jinak sekali gitu, kalem-kalem gitu. Nah ya saya memang tahu kalau karakter Barbiton itu sebenarnya mereka tuh lebih milih kabur dan cenderung kalem, tapi nggak menyangka bakal sekalem itu dibandingkan mungkin punya saya yang fidelisme tinggi-tinggi gitu ya. Nanti saya kasih video di sini aja yang waktu lagi ngasih makan. Nah jadi bisa dibilang kata aslinya itu hampir seperti Barbiton yang sering dihandle gitu. Nah kenapa Barbiton saya galak-galak ya, karena saya mensimulasikan supaya feeding respon mereka jadi lebih tinggi dibandingkan biasanya gitu. Jadi di saat ada penurunan nafsu makan, saya langsung peka, oh ini makannya nggak seperti biasa nih gitu. Jadi seperti yang saya sudah singgung, dimana Barbiton itu sebenarnya bukan galak defensif atau gimana, tapi lebih karena mereka ngira saat buka box itu berarti mau dikasih makan gitu aja. Jadi untuk video gimana cara menjinakkan atau menjadikan kalem Barbiton dan atau mungkin jadi membuat dengan respon lebih tinggi, itu saya sudah buat, silahkan cek di playlist aja. Lalu untuk inkubator
Yang unik di sana inkubasinya menggunakan suhu ruangan. Jadi bukan inkubator seperti yang kita buat selama ini, yang kulkas apa segala macam gitu ya. Enggak. Sana inkubasinya kadang hanya di dalam box, diisi serbuk kayu, dibasahin, lalu telurnya dipendam dalam situ. Bahkan ada yang seperti bikin kayak ruangan kebuka, maksudnya kayak apa ya, kayak bak sampah yang semen itu cuman agak besar, kasih tutup seng dan kebuka, lalu dikasih serbuk kayu banyak, dibasahin, telurnya ditaruh gitu aja dan ternyata menetas gitu. Ya itu sih bukan metode yang salah ya, karena inti dari inkubasi sendiri yaitu kan suhu dan kelembapan. Jadi karena suhu di sana sendiri saat siang udah tembus 30 derajat ke atas itu ya, bahkan lebih dari 32, otomatis menggunakan metode seperti itu tentu saja bisa menetas. Dan kalau misalkan metode tersebut diimplementasikan di misalkan di tempat saya, ya jelas susah. Kenapa? Karena suhunya nggak sesuai dengan suhu target yang seharusnya gitu. Suhu ruangan ini aja mungkin sekitar 27-28 lah, kurang lebih gitu ya. Nah, suhu di sana kan di atas 30, 31 ke atas gitu. Itu menjadi salah satu faktor. Itulah kenapa di Indonesia atau mungkin di negara dengan 4 musim itu lebih jangan menggunakan inkubator. Ya memang sih bisa menggunakan di remin induknya aja ya, maksudnya metode tersebut bisa, tapi ada beberapa faktor, misalkan harus menjaga kelembabannya dan membuat sumber panasnya supaya si telur ini tetap bisa berkembang embrionya dengan baik sesuai yang diharapkan gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan, tapi overall nggak terlalu jauh antara di habitat dengan di tempat di Indonesia kebanyakan gitu. Kecuali untuk kayak misalkan di dataran tinggi yang suhunya lebih dingin, nah itu mau nggak mau harus membuat hotspot otomatis ya, untuk supaya pencernaannya lebih lancar. Ya mungkin gitu aja. Nanti link videonya bakal saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau mau nonton silakan. Itu ada durasinya kurang lebih ya 1 jam 20 menit. Itu membahas tentang habitat, mangsa, lalu kondisi di mana pengepul di sana seperti apa, dan mungkin beberapa lokality kalau salah. Ya gitu aja untuk pabrikan ready, tinggal 3 ekor, langsung cek link di deskripsi, ada lapak satu Tokopedia sama chat WhatsApp. Ya gitu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.